Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen, merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Gen pada setiap individu mempunyai perangkat dasar penyusunannya sama tapi susunannya berbeda-beda, bergantung pada masing-masing induknya. Penyebab terjadinya gen, adanya perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis dari kedua induk. Keturunan dari hasil perkawinan memiliki susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu pada terong ungu. Perbedaannya yaitu terong ungu merupakan jenis tanaman perdu yang memiliki daun lebar dan berbentuk telinga. Bunganya berwarna ungu dan merupakan bunga sempurna. Tinggi pohon 40-150 cm. Memiliki daun berukuran panjang 10-20 cm dan lebar 5-10 cm. Warna bunga putih hingga ungu. Memiliki 5 mahkota bunga. Yang kedua, terong hijau. Perbedaannya yaitu memiliki buah berwarna hijau, berdiameter dan panjang buah berturut-turut 1,5 cm dan 10 cm. Daun memiliki lebar 7-9 cm dan panjangnya mencapai 12-20 cm dengan permukaan berbulu halus, berujung runcing, dan lekukannya sedang, dan bagian pangkalnya berbentuk datar, serta memiliki satu jumlah bunga dalam satu tangkai. Selanjutnya yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis dijumpai keseragaman individu, tapi antar jenis dijumpai keanekaragaman individu. Di lingkungan sekitar banyak dijumpai berbagai jenis hewan dan tumbuhan dengan berbagai ciri-ciri fisiknya. Contohnya yaitu pada jeruk manis. Perbedaannya yaitu tanaman jeruk manis mempunyai batang yang dapat mencapai ketinggian 6-10 meter, bercabang banyak, tajuk daun bundar, dan umumnya berbuah 1 kali 1 tahun. Daunnya berbentuk bulat, telur samping elips panjang bertangkai. Tangkai daun bersayap dan berbau sedap. Contoh lainnya yaitu jeruk nipis, termasuk jenis tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tingginya sekitar 0,5-3,5 meter. Batang pohonnya berkayu ulet, berduri dan keras. Permukaan kulit luarnya berwarna tua dan kusam. Daunnya majemuk, berbentuk elips, dengan pangkal membulat, ujung tumpul dan tepi beringgit. Panjang daunnya mencapai 2,5-9 cm dan lebarnya 2-5 cm. Selanjutnya yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di bumi akan ditemukan makhluk hidup lain, tidak hanya manusia. Semua makhluk hidup berinteraksi
atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Kedua komponen tersebut sangat beragam dan bervariasi. Contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu pada hutan. Komponen biotik pada ekosistem hutan antara lain berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Contoh hewan antara lain harimau, burung, ular, serangga. Adapun komponen abiotik seperti tanah, batu, udara, cahaya matahari, dan air. Contoh lain yaitu di sungai. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup berupa hewan, tumbuhan, alga, jamur, dan bakteri. Komponen abiotik ekosistem sungai yaitu tanah, air, batu, pasir, udara, cahaya matahari, suhu, kelembaban. Kesimpulan, makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut disebut dengan sebutan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Setiap sistem lingkungan memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda. Keanekaragaman hayati ditunjukkan oleh adanya berbagai variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat dari makhluk hidup lainnya. Keanekaragaman hayati disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Terdapat interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan dalam mempengaruhi sifat makhluk hidup.